Imam Malik itu dan Imam Hamad ini punya amalan yang mirip. Bedanya Imam Hamad di luar Madinah, Imam Malik di Madinah. Imam Malik kalau sudah sampai di tanah haram tidak berani pada sholat sendirian dan tidak berani pakai sendal. Ditanya oleh muridnya, Imam Hamad saksinya, dan imam-imam yang lain tahu kabar beliau. Kenapa engkau seperti itu wahai Tuan Syekh? Apa jawaban beliau? Bagaimana Malik berani naik kendaraan pakai sandal, sedangkan di bawah bumi ini ditanam jasad paling mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu begitu. Tadi saya karena cinta kepada beliau juga mencintai zuriat beliau. Kepada Bang Nanang saya bilang, kalau undang saya bawa ke ulama untuk habaib, dia bilang siap. Kita juga ada di sana kampung habaib. Nama kampungnya dari tuan-tuan. Tuan-tuan itu bahasa Arab, jamaknya sayyid. Orang Ketapang beruntung zuriat Nabi ada di sini. Jaga adab kepada mereka. Jangan bilang dasar darah Arab, jangan gitu. Jangan gitu ya. Jaga adab. Mereka manusia biasa. Di dalamnya ada hal yang luar biasa. Mereka juga tahu diri kok. Kata Nabi. Insya Allah. Apa kata Nabi? Ahibbu ahlal baiti hubbantu. Cintai zuriat, cintai ahlul bait bukan cinta kepada. Imam Hamad teman Imam Malik ini wafat tahun 167 Hijriah. Hafal ya? Antum tak perlu hafal biasanya. Imam Hamad ini punya guru, seorang wali kutub namanya Thabit. Apa kata beliau? An Thabit, aku merekam dari guruku sang wali kutub Imam Thabit. Thabit Al-Bunani. Siapa namanya? Thabit Al-Bunani. Imam Thabit kalau sholat dia tak tahu lagi kiri kanan. Kalau kita sholat kejar kaki kiri kanan, boleh ya apa-apa. Belajar sunnah. Imam Thabit Al-Bunani kalau sholat dadanya bergemuruh seperti orang sedang menghadap raja yang sangat mempunyai kemuliaan luar biasa, dan dialah sang raja di raja, Malikul Mulk, raja alam semesta. Baginda Nabi menyebutnya Malikul Mulk, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Thabit, kata Imam Thabit, guruku, beliau juga ketemu Nabi. Kata Imam Thabit, guruku Anas bin Malik. Siapa nama gurunya? Anas bin Malik. Mengisahkan kepada kami. Inilah yang akan kita ambil malam ini. Cara mereka menyambut Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Anas, kanatil Habasyah. Dulu orang-orang Arab hitam disebut Arab Habasyah. Itu Arab. Kalau itu kan Arab belum ya. Itu Arab asli, tapi gelap itu. Dan bahasa mereka fasih. Hatta al-yawm, sampai hari ini kalau ingin belajar bahasa Arab salah satunya itu sudah ke Indonesia, ke Habasyah. Cuma karena persoalan politik di bawah kepemimpinan, akhirnya pecah negara India dan Sudan. Dulu mereka pecah, mereka tidak bisa buat. Ini dia minggu saya di kampung ini, minggu kota saya ini, kurangi perpecahan lain, banyak-banyak silaturahmi. Cara-cara mungkin yang lain dia ikhlas bagaimana? Kanatil Habasyah, dulu orang-orang Arab hitam atau Habasyah dengan Jumat ya. kanu baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berada di hadapan Nabi. Yusfilun, Yusfiluna, di riwayat itu mengatakan Yusfiluna baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berzafin. Kata zafin itu bahasa Arab.
Mereka berzafir di hadapan Nabi Muhammad SAW. Wa yarqusun, sembari mereka menari. Tadi saya disambut sama teman-teman beliau Pak Junadi dan Tim. Saya ingat hadis itulah. Ini bid'ah syirik atau bukan? Ya, ternyata itu bagian dari cara suku-suku tertentu menyambut tamu. Dahulu orang Arab Ethiopia menyambut Nabi dengan cara itu. Mereka berzafir. Zafir itu dulu ada yang pakai gendang, ada yang pakai tongkat, ada yang pakai pedang. Tapi dulu kita pakai pedang. Gaul. Nanti didatangi Pak Polis dan dia dikira kita mau perang. Kita takut perang dulu Pak, tenang. Ada masalah. Sekarang belum. Sekarang masih perang politik, belum perang fisik. Ya, yang pengen jihad sabar-sabar dulu, ya. Ada yang tahu antum pengen jihad, tapi jangan jahat. Kita juga mendambakan jihad fisabilillah. Tidak ada seorang muslim kecuali dia tambah dan jihadnya, kecuali dia menginginkan jihad. Tapi jangan jahat. Ada ilmunya. Harus kenal Allah dan Rasulnya, kenal sirah para nabi, para sahabat, para tabi'in, baru tidak jahat. Insya Allah. Karena kita dengar ada yang lagi sholat di bom jahat, fair. Itu pengecut atau pemberani? Pengecut. Ente belum jihad begitu. Jihad itu face to face. Dia bersenjata, kita bersenjata. Qatiluhum min haitsu qataluhum. Perang itu serang mereka seperti mereka serang kamu. Gak boleh sembarangan. Maka fikih jihad wajib dipelajari. Biar semangat jihadnya tidak dimanfaatkan oleh orang-orang jahat. Amin ya rabbal alamin. Dia yang mau jihad ini ya. Duluan aja kita lihat ya. Kita dulu pengen bom-bom di mana-mana. Tapi saya dapat teguran dari masyarakat. Coba kamu lihat sejarah Nabi, pernahkah dia mengganggu? Pernahkah dia menyerang orang tidak bersenjata? Tidak pernah. Sekarang orang menyebut jihad yang dibunuh sesama saudara sendiri. Nauzubillah min dzalik. Orang-orang Habasyah yazfinun, mereka berdendang. Dendangnya disertai ada tombak, ada duf, ada rebana, ada terbangan. Wa yarqusun, bahkan mereka menari. Tadi saya disambut tadi silang apa namanya? Kutemadu. Soalnya Kutemadu. Belajar dialek orang Melayu sini kan. Dalam memori saya, ini sunnah. Yang buat pasti dulu juga mufti-mufti yang juga mengerti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi itu bukan bid'ah, itu sunnah. Alhamdulillah. Tadi yang dibaca apa? Ya, membaca doa selamat doa karena kami nakal kita nakal kami mustahil terjaga jadi tidak ada syirik kan? Apa video dah? Jadi yang bilang fatwa syirik berhadapan dengan saya. Tapi lawan dia dulu. Baik. Wahai rasul, mereka menari, mereka bersila, jadi itu ada di hati. Ini yang meriwayatkan oleh Imam Syafi'i, guru Imam Bukhari. Itu lebih tinggi derajatnya. Gurunya Imam Bukhari. Wa yaqulun, lalu mereka orang-orang Habasyah itu berkata, pakai dendang, Muhammadun abdun salih. Itu dendang ala padan. Kalau alam mereka saya tak tahu kan. Di hadisnya tidak ada disebutkan, tapi disebutkan mereka mendendangkan Muhammadun abdun salih. Muhammadun abdun, mungkin dalam ala mereka Muhammadun abdun salih. Lalu Nabi bertanya, Nabi sekedar konfirmasi, mana yang dulu, apa yang sedang mereka baca? Lalu berkata Sayyidina Anas dan sahabat yang lain, qalu Muhammadun abdun salih.
Muhammad adalah Nabi yang saleh. Kenapa orang Habasyah senang? Dulu orang-orang Arab hitam ini dianggap mudah dan dianggap hina. Datang sang baginda, mereka diangkat derajatnya. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua, baik yang berkulit terang ataupun hitam. Di sini nggak ada kulitnya yang putih ya, bajunya putih. Kalau kulit putih, saya yang ketakutan. Jangan-jangan bukan manusia. Jangan mata saya lagi halu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Innama ana rahmatul muhda. Imam Ahmad punya kawan, namanya dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, innama ana rahmatul muhda. Coba baca sama-sama. Innama ana. Ayo sama-sama. Mau dapat berkah? Baca hadis Nabi. Innama ana rahmatul muhda. Rahmatul muhda. Hafalkan hadisnya? Gampang hafal hadisnya. Sungguh aku hanyalah hamba Nabi yang membawa rahmat sebagai hadiah. Apa perbedaan hadiah dan atiyah? Jadi dalam bahasa Arab pemberian itu ada dua. Ada hadiah, ada atiyah. Apa bedanya? Hadiah hanya Nabi Muhammad SAW, tapi atiyah seluruh Nabi. Berapa jumlah seluruh Nabi? 124.000. 124.000 itu adalah jumlah nur yang dulu menetes dari nur baginda Nabi Muhammad SAW. Nur itulah yang menjadi Nabi Adam, itulah sampai ke Nabi Isa. Karena dia menetes dari nur sang baginda. Ketika mereka berzahir menjadi fisik, mereka menambahkan menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Adam, Sayyidina Nuh, Sayyidina Ibrahim, bahkan Nabi yang disebut Nabi yang hobi berjidal, hobi berdebat, namanya Nabi Musa. Wajar umatnya suka debat, maka Nabi yang pintar debat. Ini Nabi Musa diajak Mi'raj oleh malaikat Jibril. Naiklah ke langit. Naiklah kemudian ke masa-masa terdahulu, disebut lagi Lauhul Mahfuz, disebutkan ada di akhir zaman umat kalau berdoa doanya mustajab, umat yang begini begitu semua disebutkan. Nabi Musa berdoa, apa kata dia? Ya Rabb, ya Allah, izinkan aku menjadi nabi umat yang disebut-sebut Jibril itu. Ini Nabi Musa juga pengen. Para asatidz itu melihat ada majelis, melihat ada pesantren, pengen seperti itu pasti pengen. Tapi Nabi Musa tidak iri. Bedakan, itu disebut ghibtah. Apa bahasa Arabnya? Ghibtah itu menginginkan kebaikan yang ada pada orang itu, tapi tidak menginginkan kecelakaan bagi orang itu. Kalau hasad, hiqd, iri, dengki, menginginkan nikmat orang itu dan orang itu binasa. Itu sifat iblis. Kalau Bani Adam, keturunan Bani Adam tidak mungkin. Apa kata Allah? La ya Musa, tidak wahai Musa. Nabiyuhum Ahmad, Nabi mereka namanya Ahmad. Riwayat ini dikumpulkan semua oleh Imam Al-Hafiz As-Suyuti dalam Al-Khasa'is Al-Kubra. Silakan yang ahli yang bisa baca kitab merujuk langsung ke kitabnya. Hanya 2 jilid. Semua Nabi itu atiyah, pemberian dari Allah. Allah kasih. Tapi hadiah juga pemberian. Apa bedanya? Para nabi
Nabi disebut atiyah. Kata Imam Abul Abbas Al-Bursi, guru dari pengarang kitab Al-Hikam. Di sini sudah ada kajian kitab Al-Hikam. Semoga nanti ada kitab Ihya Ulumuddin. Semoga nanti ada. Ya, silakan Ustaz, digerakkan. Imam Abul Abbas Al-Bursi mengatakan al-atiyah lil muhtajin wal hadiyah lil muhibbin. Para umat terdahulu memerlukan pembimbing karena mereka tersesat jauh. Maka hadiah lain dengan atiyah, pemberian atiyah untuk yang memerlukan, muhtaj, yang punya hajat. Maka para umat terdahulu berhajat kepada Nabi-Nya. Ada hajat. Orang Bani Israel, coba lihat Nabi Musa. Nabi Musa berapa kali jadi korban hajatnya umatnya? Minta makanan turun dari langit. Mana wasallam? Sudah dikasih sekian lama, bosan. Maunya yang berbumbu. Gak ada nasi kebuli zaman itu. Kalau nasi padang, gak ada. Walhasil mereka mengatakan, ya Musa, izinkan kami keluar dari kampung ini, kampung yang sekarang menjadi yang kita sebut kampung Al-Quds atau Yerusalem sekitarnya. Apa kata Nabi Musa? Apakah kalian mau menukar pemberian dari langit mana wasallam dengan cuma bumbu-bumbu? Mereka bosan makan hidangan dan lagi bosan. Ini wajar lisan, tidak. Maka mereka memerlukan Nabi Musa untuk merubah takdirnya. Doa. Semua Nabi begitu. Semua Nabi mereka datang karena dibutuhkan oleh umatnya. Maka umatnya kalau kebutuhannya sudah sampai, Nabi-Nya ditinggal. Itu lain. Itulah perbedaan umat Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan innama ana apa tadi? Ayo, rahmatun. Ini baru berapa menit sudah lupa. Korban licin sama YouTube. Coba lagi. Innama ana, ayo kencang. Masa kencangnya kalau nasib doang. Apa perlu kita undang Habib Syekh sini? Yang kencang, innama. Yang belakang ada. Apa ya? Ngaku aja nggak apa-apa. Innama ana rahmatun muhda. Ya minimal malam ini untuk dapat bagian hadis ya. Mau jadi santri hadis? Dan bersambung sadatnya kepada Rasulullah SAW. Malam ini saya jazakan dua hadis itu. Bersadat kepada Imam Ahmad, yang kedua bersadat ke Imam Darimi. Alhamdulillah, Imam Darimi lah wafat tahun 255 Hijriah. Bukhari kawannya 256, beda 1 tahun. Kalau hadiah itu lil muhibbin, untuk para pencinta. Kalau tidaklah karena cinta, malam ini tidak akan berkumpul. Bukan karena Ar-Razi, tapi karena di kolbunya ada cinta kepada sosok yang Ar-Razi sering ceritakan, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga itu pertanda ada nur mahabbah, nur cinta di dalam kolbu. Amin. Ada nur rahmah, nur kasih sayang di dalam kolbu. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku diutus sebagai rahmat dan hadiah kepada para pencinta. Itulah makna hadisnya. Maka antum yang hadir malam ini, semoga termasuk disebut para pencinta. Amin ya rabbal alamin. Kalau pencinta, al-barru ma'a man ahabba,
orang yang cinta akan bersama yang dicintainya. Maka nanti jangan tunggu ustaz dari Jakarta, dari Riau, dari mana-mana datang baru hadir di majelis. Siapapun yang buat maulid, siapapun yang buat majelis-majelis tentang Nabi Muhammad SAW, hadiri semua. Sepakat? Kata Nabi Muhammad SAW, "Uridat alayya a'malu ummati." Semua amal umatku telah disodorkan, dipertontonkan kepadaku. Semoga duduk kita malam ini telah pernah dipandang oleh Rasulullah SAW. Sama-sama kita baca. Assalamualaikum ya Sayyidana, ya Abal Arwah, ya Sayyidal Anbiya wal Mursalin, Sayyidi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Anas, Jabir dan sahabat-sahabat yang lain, hadis Bukhari dan Muslim, di pagi hari Rasulullah hendak wafat, kami berkumpul sholat subuh semua. Dan Nabi tinggal terakhir di hari hayatnya di satu hujrah kamar, yang kamar itu disebut kamar hujrah Aisyah, kamar Sayyidatuna Aisyah, yang sekarang di situ berkubur 3 bintang alam semesta: Sayyidina Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar. Barangkali nanti Sayyidina Isa alaihissalam, begitu kata para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ada jendela Nabi buka, dilihatlah Sayyidina Abu Bakar memimpin salat lalu beliau tersenyum. Inilah dalil tidak batal melirik ke depan atau ke samping. Karena para sahabat waktu itu melirik Rasulullah dan terlihat Rasulullah tersenyum. Melihat Rasulullah tersenyum, mereka senyum. Bahkan dianya bukan main, senyum Raja alam semesta, senyum zat yang dipuja-puja di langit dan di bumi. Bukan pujian ibadah, tapi pujian cinta. Baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah terakhir sahabat yang menyaksikan Rasulullah SAW. Maka muncul ada syair tabassum. Apa itu tabassum? Senyum. Karena Sayyidul Mutabassimin, Sayyidina Nabi SAW. Orang yang paling indah senyumnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ternyata itu bukan hari Nabi sehat. Dikira para sahabat Nabi hari itu sudah ternyata tidak. Senyumnya senyum terakhir. Pada hari itu beliau wafat di badan orang mulia di antara istri-istri Rasulullah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata beliau, Sayyidah Aisyah, beberapa bulan sebelumnya bermimpi. Apa mimpinya? Bahwa akan ada 3 bintang jatuh masuk ke kamar. Dia datang kepada ayahandanya, lalu bertanya kepada Rasulullah. Ada yang mengatakan ini riwayat terjadi setelah Rasulullah. Apa kata ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq? Wahai putriku, nanti akan tinggal di kamar suami Rasulullah SAW. Lalu kekasih suami Aisyah bingung, siapa kekasih suami? Setelah meninggal, baru tahu Abu Bakar berkubur dan kekasih dari suami itu Sayyidah Umar. Coba ibu-ibu berani tak tinggal di kuburan, Bu? Bu, berani tinggal di kuburan? Ini efek nonton film Mutilak, korban sosial media. Sayyidatuna Aisyah setelah Rasulullah wafat belum tinggal di rumah. Di rumah itu ada kuburan. Kuburan siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana semua kita menginginkan ziarah kepadanya. Itu hari-hari beliau tidur di situ. Kok
tiba hari ini datang seorang Rafidah membenci Aisyah, mengatasnamakan dirinya pecinta Ahlul Bait, lalu mengatakan Aisyah fahisyah, Aisyah itu pelacur. Apa-apaan orang ini? Rasulullah wafat di pahanya, Rasulullah berkubur di kamarnya. Antum datang ke Madinah, datang ke Raudhah, diusir sama askar. Sayyidatuna Aisyah tidur di situ. Siapakah yang lebih mulia? Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah tidur ada setahun lebih. Meninggal ayahnya, berkubur juga di situ. Beliau masih tidur di sana. Ada yang berani bu? Tinggal sama suami dalam kubur. Ada yang berani? Tidak ada yang berani. Maka beliaulah Sayyidah Kuburiyin. Tahu Sayyidah Kuburiyin? Dia ustaz kayaknya Kuburiyin juga. Tuh kan aku pecinta kubur kan? Karena semua ajaran Nabi SAW ujungnya persiapan masuk kubur. Maka kita mesti menjadi kuburiyun. Sayyidah Aisyah tidur di samping kubur. Beliau menyimpan beberapa rambut Nabi Muhammad SAW. Rambutnya disimpan beberapa. Jika rindu, dia cium rambutnya. Jika sakit, dia celupkan ke air yang minum. Ketika hendak wafat, Sayyidah Aisyah mengatakan, jika aku meninggal, in muntu ana, maka letakkanlah rambut-rambut suamiku di kain kafanku. Sallallahu alaihi wasallam. Cinta betul-betul sampai mati. Adakah istri kita begitu, Pak? Enggak ada. Tinggal di kubur mana ada? Semua gila. Enggak ada. Hanya beliau yang betul-betul cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita tak perlu kemudian membeda-bedakan antara Aisyah dan Fatimah. Dua-duanya orang spesial yang baginda Nabi Muhammad SAW. Meninggal Sayyidina Abu Bakar, diteruskan Sayyidina Umar. Meninggal Sayyidina Umar, meninggalnya sedih sekali. Dia ditusuk. Orang sebaik Umar masih ada yang benci. Apalagi orang Sayyidina Ar-Razi, pasti ada yang membenci. Gak apa-apa, saya ridho. Selevel Umar ada yang benci dan membunuhnya. Bayangkan. Sayyidina Umar ketika sakit darahnya berjumlah, dia minta satu saja kepada Aisyah. Wahai istri Rasulullah, izinkan Al-Fakir Umar yang banyak dosa berkubur di dekat kekasih kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan guruku juga Abu Bakar, karena beliau banyak berguru dan dibimbing Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah kemudian tidak mampu menolak. Beliau setelah menyaksikan 3 bintang jatuh. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah, meskipun itu orang sudah mati, tapi dianggap hidup, beliau keluar dari kamar itu dan tidak tinggal lagi di dalam. Kenapa? Tidak mahram. Kehati-hatian ziarah perempuan harus tetap tutup aurat. Karena pasti ada kuburan-kuburan orang lain di sana. Walaupun yang kita ziarahi ayah anda, saudara, mantan pasangan, sampai sudah pasangan orang meninggal. Tapi ibu-ibu jangan ke Aisyah dalam satu bab. Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat tidak boleh menikahi istri-istri lain. Karena memang tidak ada orang yang selevel dengan Nabi. Kalau suami meninggal, begitu momennya biasa-biasa saja. Tapi ada seorang sahabat namanya Talha, Abu Talha. Apa kata dia kepada istrinya? Wahai istriku, aku sakit-sakitan. Jika aku wafat, engkau ingin bersamaku dengan atau tidak di surga? Oh, pertanyaannya begitu kan? Kamu mau masuk surga lah bersama laki ibu? Jawaban istrinya, iya Pak, ibu Pak.
banyak saja. Apa kata Talha? Fala tatazawwaji ba'di. Jangan nikah lagi setelahku. Ada bapak yang begitu. Ini wajah ahli surga paling murka. Insya Allah pecinta Rasulullah wajah ahli surga. Amin. Ahli surga bukan ormasnya apa, alirannya apa, tapi di kalbunya ada Muhammadur Nabi SAW. Karena itu modal kita masuk surga. Kalau sholat nggak khusyuk, kan tadi berapa orang yang khusyuk bisa dihitung? Khusyuk sih banyak. Ya banyak. Modal kita cuma satu. Muhammadur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas. Hanya aja para ustaz. Mereka ikhlas. Mereka sulit ikhlas kok. Apalagi jamaah. Sulit ikhlas. Kami ikut lagi belajar ikhlas di Masjid Agung Al-Mi'raj. Kami Rabbal Alamin. Satu kali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berjalan dengan para sahabat. Jumlahnya banyak. Mereka mau umrah. Itu tahun ke-6 Hijriah. Lihat cara dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu di negeri ini. Sudah sampai di satu negeri namanya Hudaybiyah. Kira-kira 15 kilo lagi sudah sampai di kota Mekah. Tetapi apa yang terjadi? Itu kaum muhajirin semuanya sudah rindu pulang kampung. Entahlah, bingung juga. Mereka rindu kampung atau mereka umrah. Mereka para sahabat negeri juga dikunci. Tiba-tiba datang kafir Quraisy. Apa kata kafir Quraisy? Muhammad, tahun ini engkau dan pengikutmu tidak boleh masuk. Kira-kira di mana Pak? 15 kilo lagi. Kita belum masuk. Senjata di tangan. Senjata di tangan. Tombak, panah semuanya ada di onta, ada di semua kafilah. Orang kafir Quraisy tidak cukup senjatanya saat itu karena mereka kaget datangnya mendadak. Tapi mereka ngotot mengatakan, "Hei Muhammad, kau tidak diizinkan masuk tahun ini. Kalau mau masuk 10 tahun lagi." Akhirnya Nabi Muhammad SAW melihat yang ngomong masih om-omnya dia, masih paman-pamannya dia, dihormatilah secara umum. Dibuatlah MOU. Siapa katibnya? Sekretarisnya Sayyidina Ali Karamallahu wajhah. Ditulis. Belum puas menahan Nabi dan para sahabat masuk, kafir Quraisy menghina Rasulullah SAW dan mengatakan, jangan tulis Muhammad Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah. Kalau ente Rasulullah pasti kami izinkan masuk, tapi ente Muhammad bin Abdullah. Di situ kita faham siapa Abu Jahal, Abu Lahab, Abu tidak jelas itu. Mereka bertemu Muhammad bin Abdullah, bukan bertemu Sayyiduna Muhammad Nabiullah. Jadi antum ni kalau hidup di zaman itu, entah jadi Abu Jahal, entah jadi Abu Lahab. Karena cinta Allah Ta'ala kita dilahirkan zaman-zaman sekarang. Alhamdulillah. Coba tiba-tiba kawan kita ngaku jadi Nabi, kita bilang dia apa? Gila. Itu lebih keren dari dokter loh. Prestasi. Apa prestasinya? Jadi Nabi. Kalau di Betawi sudah ada yang Nabi, namanya Ahmad Musotek. Ketapang sudah ada belum yang Nabi? Belum. Alhamdulillah. Nabi berapa tuh kan? Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, hapus hadis Bukhari. Kata Sayyidina Ali menghapus ada kita karena ada lafaz Rasulullah. Bukan Rasul. Akhirnya Nabi bilang,
mana. Kami ambil jarinya, kalau sulit ditekan, dihapus. Sayyidina Ali lagi. Yang melarang pasti omnya Sayyidina Ali. Bingung dia. Yang Rasulullah juga saudara sepupunya, yang merupakan ayah angkat. Jadi saudara sepupunya angkat, jadi anak angkat. Itulah Sayyidina Ali. Di saat nama Nabi Muhammad dihapus, Muhammad Rasulullah ganti Muhammad bin, di saat itulah Sayyidina Umar emosinya naik, terbakar langsung lihat Nabi Muhammad dan nanya, Rasulullah kata, ente beneran Rasul gak sih? Umar lagi semangat, biasa lagi jos. Tahu jos kan? Yang biasa mulut tuh tahu tuh istilah jos itu ya. Lagi semangat 45. Yang sore itu Umar masih ngomong lagi, ahakum dinuna, wahai Rasulullah, agama kita benar-benar. Nabi diam. Nabi ini gak pernah kuliah psikologi, tapi gurunya Rasulullah. Lebih pintar dari psikolog. Psikolog aja kadang masih stres. Ya kawan saya banyak psikolog. Kalau apa-apa datang ke kita. Kita sama kalau apa-apa datang ke dia. Rasulullah tahu. Ternyata sekarang ketemu dalam teori-teori psikologi. Orang kalau marah, lawan objeknya ini. Mau ngomong apa saja dia tidak bisa tenang. Cucak terus. Sayyidina Umar waktu itu masih jadi santri, tapi semangatnya semangat panglima. Terus tanya itu, hakum dinuna, Rasulullah anta. Makanya riwayat ini disukai oleh kelompok Rafidhah membenci sahabat Nabi. Tapi mereka melihat, namanya sahabat itu proses, ada proses. Tidak langsung menjadi orang hebat. Tiba-tiba datang Abu Bakar Siddiq tepuk Umar. Ya Umar, itu dia yang paling canggih. Dibacakan satu ayat bahwa ayat yang disebutkan turun kepada Nabi Muhammad menyebutkan kata insya Allah. Sayyidina Umar kayak baru sadar. Apa kata beliau? Tadi ada asma. Kok saya belum pernah dengar ya? Orang kalau suka marah begitu, suka lupa. Selevel Sayyidina Umar marah lupa. Apalagi apalagi yang ada sekarang itu tadi dari nama ada orang betul mudah dan lupa. Cuma hitungan 3 menit lupa. Imam Bukhari mengatakan, mana sih itu hadis dan hadis itu? Aku tidak pernah lupa hadis yang aku dengar umur sekali. Kalau jamaah di sini, mana hadis itu hadisan saja itu. Aku tidak pernah hafal hadis yang aku dengar. Sahih. Dibacakan ini oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar sadar. Inilah ruqyah yang paling baik, menyadarkan orang dari kesesatan, bukan menyadarkan sekedar dari persoalan-persoalan stres atau jin. Itu biasa. Ini yang lebih hebat. Inilah ruqyah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tahukah Umar habis itu apa itu? Ikut rombongan Nabi, tidak berani mendekat Nabi SAW. Semenjak hari itu dia berpuasa sehat, tidak tidur malam hari. Dia lakukan sampai 40 hari, sampai ada isyarat dari Nabi. Nabi tersenyum kepadanya, berkata Allah telah ampun. Tanya gitu doang dia merasa berdosa. Tentu nanya gimana dulu sama guru dia kan. Kayaknya dosanya berlipat-lipat melebihi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar gak ada dosa yang berarti, tapi dia cuma menganggap saya tidak berada. Maka dia tobat 40 hari 40 malam, gak bisa tidur malam hari, tidak sanggup makan siang.
satunya. Dia puasa 40 hari dan riyadhah terus malam hari. Sayyidina Umar. Di situ saya dapat satu ilmu. Benar belum tentu benar. Benar boleh jadi ngalah dulu baru benar. Ini ilmunya. Jadi benar tidak langsung benar. Kita benar, kita mundur sebentar. Siapa tahu majunya 1000 langkah. Dan itu terjadi 2 tahun setelah kejadian. Orang Arab Quraisy yang kafir Quraisy, mereka lemah. Tiba-tiba mereka dan orang-orang Yahudi melakukan perselingkuhan politik. Maka batallah yang keliru. Masuklah Rasulullah dan para sahabat ke kota Mekah, tapi bukan untuk umrah. Disebut Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Bukan penaklukan dalam artian negatif, tapi penaklukan dalam artian pembukaan, membersihkan kota Mekah dari semua kesyirikan. Dan tidak ada perang, yang ada cuma 1-2 orang melanggar MOU, lalu mereka ingin merusak ketenangan, mereka dieksekusi. Ada yang mati, ada yang masih hidup, ada yang terluka. Dan Nabi, coba lihat cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memanfaatkan simbol beragama dan simbol adat. Simbol adatnya saat itu adalah Abu Sufyan. Dialah ketua adat saat itu. Masuk ke kota Mekah, Nabi buat pengumuman yang disebar. Belum ada WA, belum ada YouTube, belum ada Facebook. Maka Nabi panggil semua orang ahli kabar, dikirim apa kabar yang dikirimkan, sampaikan kepada semua penduduk Mekah. Siapa yang masuk ke rumah Allah atau masuk ke rumah Abu Sufyan, sebut namanya, sedanglah dia Abu Sufyan, dia belum Islam, atau bersembunyi di dalam rumah, maksudnya tidak perang. Di saat itu Rasulullah sudah bawa senjata untuk hati-hati. Orang-orang itu selamat. Aslimu taslamu. Masuklah Rasulullah SAW. Karena Abu Sufyan yang tadi membentak tahun ke-6, 2 tahun lalu kan Rasulullah membentak, Muhammad, hapus Muhammad Rasulullah. Kalau ente Rasulullah, ngapain saya lah? Yang membentak itu siapa? Abu Sufyan. Nabi tidak dendam. Maka pendakwah para ustaz tidak boleh mendendam. Apalagi para habib. Karena Sayyidul Habib Sayyidina Muhammad SAW tidak ada dendam kusumat di qalbu. Apa kata beliau? Coba kalau kita masuk ke kota, dulu kita kesel 2 tahun lalu sama ketua kampung. Siapa yang membunuh membawa kepala ketua kampung, saya berikan hadiah. Kalau kita kalau Nabi tidak. Sampai masuk ke rumah Abu Sufyan, ternyata rumahnya besar, orangnya tajir. Dia ini sering dapat hadiah dari raja-raja, dari Heraclius, Azim Busraf, sering dapat hadiah. Pasti jadi kaya karena dia pedagang hebat. Abu Sufyan melihat Muhammad kenapa tidak dendam kepada aku sudah sejahat itu. Dia sudah mau sampai di kampungnya, aku usir. Dia pikir-pikir lama. Betul juga yang menceritakan Heraclius dahulu. Jadi ternyata Abu Sufyan waktu dulu berdakwah, belum berdakwah, berdagang sampai di kota Syam, sampai di Roma di timur. Heraclius bertanya tentang Nabi di kampungnya. Dijawab olehnya dengan cara katakan iman. Penduduknya meninggalkannya. Bukan. Nabi faham kisah itu. Nabi tahu kalau Abu Sufyan takut ditinggal oleh jamaahnya, rakyatnya, maka Islamnya terhalang. Beliau kemudian hilangkan halangan itu. Disuruhlah semua penduduk kampung yang sempat masuk ke rumahnya, masuk ke kebun Abu Sufyan, masuk. Itu cara dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para masyayikh, para habaib, kita kalau dakwah mesti
mesti membangun silaturahim. Abu Sufyan ketua Mekah saat itu, hargai. Sama, kita masuk satu kampung, kita hargai mereka. Ya. Mohon maaf jika para ulama saya, tapi dalam hati ini hormat yang tinggi buat antum semua. Ya. Akhirnya Mekah dibuka dan Mekah menjadi kota yang tidak ada lagi kesyirikan di dalamnya. Dulu itu Mekah kayak festival berhala. Ada semua dewa di situ. Ada 360 dewa. Tuhan ada Lata, Uzza. Itu nama-nama iblis semua. Nama iblis semua. Lata, Uzza, apa semuanya. Dibuatlah simbolnya menjadi berhala. Berarti iblis masih ada nggak? Ini kan Lata, Uzza, patung. Jadi buat Lata, Uzza aja dibuatkan. Belum. Lata, Uzza masih hidup sampai sekarang. Itu sebabnya sampai hari ini mau yang mengaku muslim ataupun non-muslim terjebak kepada syirik. Karena Lata, Uzza masih hidup. Itu iblis jenderal di tempat. Serius. Nah, yang disembah-sembah orang sekarang itu nggak ada apa-apa, itu kopral-kopralnya itu ya. Tapi itu sudah berbahaya. Walaupun selevel itu sudah punya kekuatannya kalau ada orang syirik. Bapak Ibu saudara-saudara yang pencinta Rasulullah SAW, inilah yang akan kita ulang-ulang. Inilah disebut rahmatul muhdah. Nabi bawa rahmat. Rahmatnya tidak hanya ke sesama mukmin, sesama muslim, tapi juga kepada yang non-muslim. Kita berbuat baik bukan supaya mereka masuk Islam. Kita berbuat baik supaya mereka tahu bahwa Nabi kita bukan Nabi teroris. Mujahid kita bukan mujahid teroris. Nabi kita adalah Sayyidul Mujahidin, penghulunya para mujahid yang membawa rahmat kemanapun. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berjalan di kota Mekah, silaturahim. Dan di saat itu yang saya heran, tidak diriwayatkan di tahun ke-8 Hijriah beliau umroh. Kira-kira gimana Pak? Kita datang ke Mekah, ke umroh, ke Abdul. Oh ternyata silaturahim lebih tinggi daripada umroh. Nabi sudah umroh di tahun sebelumnya dalam satu riwayat. Gimana kira-kira? Datang ke Mekah, nggak umroh. Ini khusus buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sunnah dapat dibagi. Pertama sunnah nabawiyah. Sunnah nabawiyah ini sudah ada bahkan sebelum beliau lahir. Ciri-ciri kenabian yang ada pada Sayyidah Aminah. Ketika lahir melihat cahaya, kecilnya di bedak. Itu dari sunnah nabawiyah. Boleh juga disebut sunnah khasah. Sunnah khusus buat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kalau jalan itu nggak ada bayar-bayarnya. Sudah nggak kita jalan terus nggak ada bayar-bayar? Nggak. Itu khusus buat Nabi, dari sunnah nabawiyah. Nabi Muhammad SAW kalau jalan, kemanapun jalan, pohon nyapa beliau, batu nyapa beliau. Coba Ustaz bisa apa pohon? Lari. Kalau berdiri di situ jantungnya copot. Kalau didengar bisa gila. Makanya Allah tidak kasih pendengaran alam semesta kepada kita, karena kita suka halu. Rasulullah tidak halu. Yang dengar bukan beliau saja. Yang dengar Sayyidina Jabir, Sayyidina Anas, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya dengar. Kata Sayyidina Ali, kami kalau melewati pohonnya membacakan ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi dari semua riwayat itu, mereka hanya mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Tidak ada pohon, batu yang baca
Assalamualaikum ya Habibullah. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita malu kepada pohon, malu kepada batu, malu kepada gunung. Gunung Nabi naik bergetar. Kita sudah sebut nama Nabi, tidak ada getaran. Maka karena malu, jika ada Assalamualaikum ya Rasulullah, kita berdiri disebut mahallul qiyam. Jadi mahallul qiyam bukanlah bid'ah. Mahallul qiyam itu qiyas aulawi namanya. Bahkan juga ada hadis Nabi, seorang sahabat, bukan Rasul, bukan Nabi, datang kepada Sa'ad bin Mu'adz, masuk ke masjid, maka kata Nabi, "Qumu li sayyidikum," berdirilah, hormatilah sayyid kamu. Jika Sa'ad dia seorang sayyid, dia bukan ahli bait, disebut oleh Rasulullah sayyid, maka Rasulullah adalah penghulunya para sayyid. Oleh karena itu menyebut Sayyidina Muhammad bukanlah bid'ah. Imam Taqiyuddin Al-Husni, beliau disingkapkan oleh Allah ilmu, akhirnya belum malu sejak menyebut nama Nabi Muhammad, selalu menambahkan Sayyidil Wujud, Sayyidil Wujud. Minimal kita sebut Sayyidina Maulana. Kau usah lagi mikir, ya, untuk cinta atau tidak, hormat atau tidak. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah rahmatul muhdah. Sayyidina Ali dengar. Yang merindukan Nabi tidak hanya pohon yang masih hidup, bahkan ada kayu yang sudah dianggap mati dijadikan sandaran oleh beliau. Nabi dibuatkan mimbar, itu kayu menangis, hadna hadina karena beliau mendengar, dan para sahabat semua di masjid mendengarkan. Ada suara nangisnya onta. Dilihat dalam masjid ada onta. Pas dilihat seperti Ustaz Korea kita dilihat sandarannya nangis. Coba kalau itu diperdengarkan ke antum sembah kita. Ya, Pak, itu dulu Polari cuma batu. Masih kan Polari sama dulu cuma batu. Coba kalau ditunjukkan hari ini keajaiban-keajaiban, antum menyembah para habaib, akan menyembah para wali. Benarkah kata Imam Al-Mursi Ibnu Ubayyah, jika Allah singkapkan hakikat wali, la'aulidah, dia akan disembah. Karena orang mengira dia itu Allah. Paham kenapa orang menyembah Nabi Isa? Ya. Tapi bukan berarti itu benar, ya. Bukan berarti itu benar. Itu kayu Nabi Musa. Tuh, Nabi tidak hanya sayang kepada makhluk, tidak hanya sayang kepada hewan. Itu kayu yang dianggap sudah mati masih disayang. Rahmatul muhdah, yang membawa rahmat, hadiah kepada pecinta. Di dalam kayu itu ada ruh, kan? Namanya ruh nabati. Apa nama ruh itu? Ini jangan jadi bahan olok-olok. Ini ada dalam kitab Sirrul Asrar karya Imam Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau sudah begitu, berani nggak maksiat di mana aja? Berani nggak maksiat di bawah pohon? Berani kan tuh? Itu pohon nanti ngomong ada ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini orang dulu maksiat menjadikan saya tameng. Rasulullah bahagia kalau menjadikan pohon sebagai tempat kita bersembunyi untuk buang air kecil, bukan untuk mandi besar. Allahumma sholli ala sayyidina. Bayangkan kayu dikasih pertanyaan oleh baginda Rasulullah SAW. Kamu pilih bersamaku di dunia menjadikan sandaran, kamu pilih atau masuk surga? Sayangnya si kayu tidak ada akalnya. Dia ada ruh tapi tidak berakal. Dia memilih masuk surga. Padahal yang punya kunci surga yang nyadar dia. Ya kan? Karena si kayu tidak punya akal. Karena pohon tidak punya akal, dia cuma punya ruh. Namanya ruh an-nabat. Nabi lagi jalan-jalan
sore dengan Jabir dan sahabat-sahabat lain, tiba-tiba ada onta datang kepada Rasulullah dan dia menunduk. Yang buruk itu dia nubruk badannya seperti bukan kayak kita sujud tapi tangannya begini di bawah. Begitu. Nabi kemudian usah-usah. Ternyata Nabi berdialog dengan onta. Cuma sayang sekali onta ini ada ruhnya tapi tidak ada akalnya. Datang ke Rasulullah ngadu yang dikadukan masalah perut dan beban dari tuannya. Ya Rasulullah, makanku sedikit, beban itu banyak. Tuanku suka zolim. Langsung disidang ilmunya. Nabi tanya, siapa yang punya di onta? Kasih tahu, kamu jangan kasih makan. Tapi sering beban ini, sudah. Berkah onta, dia berdialog dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu jangan kayak onta. Onta datang ke Nabi cuma masalah perut dia mengaturnya. Onta datang ke Nabi cuma masalah kerjaan yang dia kadukan. Maka mohon maaf nih, ya, kan ada manusia, tapi zahirnya setan. Ya. Ada pula kakal amal. Ada syayatinul jinni wal ins, ada syaitan jin dan manusia. Tubuhnya manusia, batinnya syaitan. Tapi ada juga yang kedua, ulaika kal an'am. Zahirnya manusia, batinnya hewan. Mohon maaf, ya, mohon maaf. Kita tidak mau jamaah lama-lama di situ. Dulu sholawat pengen naik pangkat. Ya, itu makom ma'rifat al-qadamiyah. Boleh, tapi itu harus naik kelas. Itu untuk bocah-bocah kecil boleh. Kalau sudah berumur, sudah dewasa, sudah remaja, sholawat kita, pengaduan kita kepada Rasulullah harus lebih tinggi. Seperti sahabat-sahabat kalau ketemu, mereka tidak ada yang bertanya begitu, kecuali Arab Badui awal-awal datang. Abu Bakar Umar nggak pernah tanya masalah perut. Hanya santri-santri Rasulullah yang kadang-kadang tanya masalah perut. Itu pun tidak berani, cuma sekali dua kali. Mereka 3 hari tidak makan dan bilang, ya Rasulullah, perut ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah makan lebih lama lagi, tidak makan daripada mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, semua itu bukan karena baginda miskin, tapi karena beliau waktu itu jihad berperang dan mengurusi janda-janda tua, bukan janda muda, Ustaz ya. Janda-janda tua, masakin, yatama, diurus oleh beliau. Jadi rumah Nabi itu base campnya janda-janda tua, masakin, miskin, dan anaknya. Nabi rumah. Sayyidah Aisyah memakan kurma enak disimpan untuk Nabi Muhammad dan dirinya. Kalau anak-anak ibu-ibu bawa anak-anak 3. Ya ummul mukminin, wahai istri Rasulullah, ibunda kami orang beriman. Kalau ibunda kami, berarti kami itu siapa? Anaknya engkau, wahai ibunda. Kami belum makan 2 hari. Aisyah kata melihat itu, beliau tidak punya anak, tapi anak-anak belum ada. Itu anak-anak semua. Itu kurma langsung ganti 4 habis, masih sisa. Kurma saat itu besar-besar, mirip-mirip kurma bejo. Tahu kurma bejo? Ketika mereka selesai makan, anak-anaknya masih lapar lagi. Ibunya tadi mau makan, tidak dimakan, dikasih ke anaknya. Akhirnya Sayyidah Aisyah kasih lagi. Habislah semua persediaan. Kebayang itu baru satu riwayat. Bukan karena beliau miskin, tapi karena suka berbagi. Kita mungkin belum sanggup banyak, mulailah sedikit demi sedikit. Ya. Nabi Muhammad SAW didatangi hewan, tumbuhan, pohon-pohon, Arab Nabi. Lagi jalan, tahu-tahu ada Arab Badui datang. Muhammad, oh siapa? So akrab itu. Badui. Nanti kalau bilang Muhammad doang itu Badui juga. Kata dia, Muhammad,
ente sama Rasulullah. Nabi Allah, saya mau uji. Baru ini suka uji-uji. Yang suka uji-uji gurunya itu warisan ruhani penerus Al-Badawi. Betul, karena itu lagi pohon-pohon tak tahu-tahu apakah disiar lebih. Muhammad, itu ada pohon. Kalau ente bisa nundukkan dia, panggil pohon di sini, aku percaya kepada engkau. Itu jangan gitu amalnya, bukan Rasulullah. Rasulullah boleh digituin. Betul, Rasulullah panggil, ayyatuhan nahlah ta'ala. Wahai pohon kurma, datang sini. Coba kalau kita lihat pohon jalan pingsannya, tapi dasar Arab Badui mutlak. Dia bilang itu, oh betul Rasul. Depan dia begitu. Dan itu Arab Badui. Pernah Abu Bakar menantang Nabi begitu? Pernah Umar begitu? Utsman Ali? Tidak pernah. Jabir tidak pernah. Abdullah tidak pernah. Abdullah bin Zubair, tidak ada begitu. Maka sahabat-sahabat yang bermakrifat, yang terpelajar, yang berilmu, kalau bertanya yang lebih tinggi, kalau menantang bab hakikat. Pertanyaannya pertanyaan berat. Tapi kalau Abu Bakar tidak. Abu Bakar itu ma'rifatnya bila harfin wala saut. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Nah ini adalah Sayyidina Ali bi harfin wa sautin. Maka Nabi kasih gelar beliau, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku kota ilmu, pintu Sayyidina Ali. Coba kalau antum mau masuk kota, nggak ada gerbang, bisa masuk. Inilah mukjizat Rasulullah. Maka tidak ada mazhab, tidak ada thariqah, tidak ada manhaj yang tidak bersambung kepada Sayyidina Ali. Pasti manhajnya sirna, mazhabnya hilang, thariqahnya binasa. Hari ini ada thariqah apa? Naqsyabandi, Bahlawi, Syazili, Qadiri, semua menyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidina Ali. Hanya Naqsyabandi bertambah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mazhab fikih Malik, Abu Hanifah berguru kepada Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Ja'far bin Muhammad bin siapa? Katanya di sini ada kampung tuan-tuan. Ayo, Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Itu Ja'far, bukan Syiah, bukan Zaidiyah. Bahkan kata-kata Ahlus Sunnah Asy'ariyah belum ada saat itu. Kata-kata Salafiyah belum ada saat itu. Jemaah Tabligh NU Muhammadiyah belum ada saat itu. Beliau gurunya Imam Malik, gurunya Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, "Laula Ja'far lahalaka ibn Nu'man." Kalau bukan karena Sayyidina Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali wa Fatimah, maka Abu Hanifah bin Nu'man akan binasa. Ilmu binasa ini kemudian dikembangkan oleh Sayyidina Ja'far dan keturunannya. Ilmu ini berkembang dan jadilah dikumpul oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada satu bab judulnya Afatul Ilm, cacatnya ilmu. Semua ilmu Abu Hanifah sudah tahu di zaman itu. Siapa yang mengajarkan cacatnya ilmu? Ja'far Shadiq. Karena berkah Ja'far Shadiqlah mazhab Abu Hanifah sampai hari ini, bahkan sampai kapan nanti akan kekal. Malik Malikiyah, Syafi'i Syafi'iyah, semuanya terhubung kepada beliau. Ahmad bin Hanbal Hanbaliyah terhubung kepada Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berkata Allah, bagian akhir yang harus sampaikan banyak. Kalau kisah sama Rasulullah itu 2 hari 2 malam saya nggak berhenti bisa. Antumnya nggak kuat. Ustaz, besok saya kerja gini. Ada satu sunnah yang perlu kita hidupkan. Rasulullah itu perlu bercerita tentang alam semesta dan akhir zaman. Kata para sahabat, kami 2 hari 2 malam tidak tidur, hanya berhenti di jam sholat.
Sunda ini belum ada yang dihidupkan kecuali 1-2 kiai. Sudah ada 1-2. Ada yang sanggup. Ya, semoga nanti kita sanggup ya. Maka nanti di tahun depan saya berharap, karena di sini ada para masyayikh, para habaib, buat majelis jangan putus 2 hari 2 malam baca maulid dan baca sirah lagi. Baca sirah, rehatnya baca maulid. Baca kitab lagi, rehat baca. Begitu terus, putar terus. Mau tahun depan? Silakan Ustaz. Saat para bahaya, para masyayikh, hidupkan sunnah itu. Ternyata ada rahasia di situ. Jika dokter biologis mengatakan hak manusia tidur 8 jam, betul? Tapi ahli rohani mengatakan semakin kau mengurangi jam tidurmu, maka qalbumu akan semakin bangun. Tanamu ainaya, wala tanamu qalbi. Mata tidur, qalbu tidak tidur. Kalau jomblo-jomblo lagi. Mata tidur, hati melayang kepada doi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak saudara yang berkenan Allah, barangkali itu 10 menit innama ana rahmatul muhdah, dan kisah perjuangan beliau yang penuh rahmat, penuh hadiah untuk para kekasihnya. Semoga kita termasuk kekasih-kekasih Rasulullah SAW. Saya serahkan kembali kepada Pak Junaidi. Ya, Pak Junaidi. Salam Nabi Muhammad. Jemaah sekalian, kita didoakan secara sesama kaum izah dari guru dan beliau masing-masing yang sangat jelaskan dari Allah bila ada penyampaian baik di delegasi dan yang juga terjangkau. Dan untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab bagi jemaah sekalian, dan sekiranya berkenan ada kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sesi pengajaran. Satu karena nanti saya sini makan kondisinya. Motor nanti. Ya yang itu, hanya mama. ayat ini sangat menyambung ayat ini tidak bisa disampaikan. Saya kesampaikan. Ayat ini mumpung sudah diperlihatkan. Tidak mau lewat YouTube, tapi mudah-mudahan orang ini diperkirakan satu kali ijazah dari beliau, yaitu ketika duduk di antara dua khutbah. Mungkin saya juga mewakili jemaah yang lain. Ya Ahmad Allah, ya Muhammad, ya Ahmad Allah, ya Muhammad. Kalau berkenan, kami mohon ijazah kepada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagi siapa yang mau mengamalkan, silakan diamalkan. Bacaan yang disukai oleh semua yang punya ruh, dan juga Sayyidul Allah Nabi Muhammad SAW. Antara dua khutbah itu waktu yang spesial, waktu sempit. Bacalah, ada 2 versi. Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, atau ya Sayyidina Ahmad, ya Sayyidina Muhammad. Ringkas, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Dibaca sesempatnya sampai kemudian khutib memulai lagi khutbah. Hadirkan mudah-mudahan rasakan Rasulullah. InsyaAllah sebelum wafat Allah kasih kita syafaat husnul khatimah. Amin. Karena orang yang di kolbunya ada kerinduan ini tidak akan pernah hilang. Kerinduan ini akan dijaga terus. Jadi malam sebelum wafat, syukur-syukur diberi mimpi kepada Rasulullah SAW.
khabar majaz tubuh kama ajazal muslim. Selanjutnya ada pertanyaan dari jamaah kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Haji Asing yang dimuliakan Allah. Rekan-rekan saya yang mau ingin bertanya terima kasih Haji Asad dari Jamaah Masjid Al-Qur'an. Di dalam kitab Tasawuf Rasulullah SAW bersabda, awal di ma'rifatullah, awalnya agama mengenal Allah. Pertanyaannya satu, bagaimanakah bobot atau kualitas amal ibadah syariat saya, baik dalam penyembahan kepada Allah seperti sholat, wirid, zikir serta ibadah lainnya, sementara saya hanya kenal nama tetapi belum kenal dengan yang punya nama. Yang kedua, kalau tidak karena engkau yang Muhammad tidak diciptakan alam semesta ini, bertanya kepada Muhammad yang mana Allah Subhanahu wa taala berdiam, sementara Muhammad bin Abdullah belum dilahirkan. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum Haji Asyaf. Ini pertanyaan yang berat. Tapi satu yang harus diluruskan sebelum saya jawab. Ini PR kami para pengkaji hadis, terutama pengkaji hadis. Beli mobil di OLX Autos juga gratis biaya perawatan. Pokoknya untung deh lo. OLX Autos. Yang cinta Nabi Muhammad SAW, cinta kajian-kajian makrifat. Kami harus meluruskan, bukan ingin menggurui para masyayikh para kiai, bahwa banyak yang bukan hadis dikira hadis. Ada satu kaidah, tidak semua kata-kata yang benar itu hadis Nabi. Ya, ayat fa'alam annahu la ilaha illallah, surah Muhammad ayat 19, maka ketahuilah, ilmuilah, ma'rifatilah bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Turunlah dari ayat ini satu kaidah. Ini bukan hadis Nabi. Awaluddin ma'rifatullah. Jadi tolong kami luruskan, itu makna ayat, bukan hadis Nabi. Ya. Apa arti awaluddin ma'rifatullah? Awal agama menyembah Allah. Awal agama menyembah Allah. Bukan, itu terjemahan lama. Awal agama mengenal Allah. Karena tidak mungkin menyembah tanpa mengenal. Mengenal itu ada empat: mengenal nama, mengenal af'al, perbuatan, mengenal sifat, dan mengenal zat. Mengenal zat hanya untuk sang baginda Nabi Muhammad SAW dan Imam Mahdi akhir zaman. Bagian kita tiga itu: nama, terus af'al, sifat. Nama ada dalam Al-Asmaul Husna. Maka saya berharap di masjid ini ada kajian kitab Al-Asmaul Husna, ya, supaya jamaah tambah kenal siapa yang kita Pak. Lalu ada kalimat ana ma'ahu idza dzakarani, aku bersamanya jika dia sebut-sebut namaku. Tidak usah khawatir Tuan Hashim, namanya sebenarnya nama tidak pernah berpisah dari yang punya nama. Sebut saja namanya, biarkan yang punya nama mengenalkan diri. Tidak usah dicari-cari, karena dia tidak akan dicari, yang lebih dekat daripada orang Nabi. Bukan Nabi, lebih dekat dari orang Nabi. Nanti tidak sabar Nabinya dibelai dengan dari Tuhan. Dan itu tidak sabar. Menjawab sudah. Itu ringkas-ringkas saja. Yang kedua tadi tentang laula Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan kata Muhammad, tidaklah diciptakan alam semesta. Ada adab kita kepada Rasulullah. Mau beliau sudah lahir atau belum lahir, kita hormat kepada beliau. Kalau tidak nanti sama dengan masa lalunya Abu Sufyan. Beliau belum lahir sudah Nabi. Setelah meninggal tetap Nabi. Maka jangan dikatakan bukan Muhammad yang berkubur di Mekah. Itu nggak baik. Cukup itu masa lalu saya belum jadi ma'rifat, tapi ma'rifat setan. Ya, ma'rifat setan itu. Jangan ngomong begitu lagi. Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah SAW, Muhammad Abdullah.
ciptakan nur. Allah nurus samawati. Masalah nurnya Allah ciptakan nur. Itulah nur Muhammad SAW. Karena waktu itu belum ada namanya insan bin di zaman itu. Itulah Muhammad Nurullah. Jadi Muhammad Nurullah itu syahadat alam cahaya. Muhammad Nurullah. Ketika Allah ciptakan arwah ini kalau disebut cipta berarti jiwa. Tapi intinya ruh itu dihembuskan oleh Allah SWT. Di alam arwah beliau disebut Muhammad Habibullah. Muhammad Habibullah. Dia juga gak berubah, dia juga. Cuma beda alam. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi, Allah memilihlah siapa di antara manusia yang akan menjadi wadah Muhammad Nurullah, Muhammad Habibullah. Jadi Muhammad Nurullah, Muhammad Habibullah, Muhammad bin Abdullah, huwa sama. Dia sama. Mau yang berkubur di Madinah itu, yang dulu nur Allah itu dia sama. Baru ma'rifat antum sampai. Kalau nggak suruh ada kepada Rasulullah SAW. Kalau nggak sama kayak yang bilang dulu, berarti saya jadi pengurus A, B, C, D, sama dengan Rasulullah jadi Nabi. Sama kan? Soal adat itu. Soal adat itu, nggak boleh ngomong itu. Dan itu terjadi di sebagian kajian ma'rifat yang tidak benar-benar usul kepadanya. Cuma hikayat-hikayat, kata guru, tapi tidak sampai rasa itu masuk ke dalam kolomnya. Ya, yang faham bab ini nanti di akhir zaman al-ulama warasatul anbiya. Ulama mewaris para nabi. Jika ada ulama di sini, pasti ada ruh spiritual nabi yang bersinar di dalam diri. Tapi lain dengan Imam akhir zaman Al-Mahdi bin Walid Fatimah, pewaris Sah Muhammad Nurullah Habibullah yang paling sempurna cuma kita ini paling pewaris Nabi siapa? Kalau ulama, kalau nggak ulama ya sudah. Yang penting tidak pewaris ulama, jahal, ya. Maka yang lain disebut Al-Mahdi itu pewaris mutlak Rasulullah. Kita pun nggak boleh sembarangan menyebutnya. Itulah rahasianya kenapa saya selalu hormat kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Karena kita tidak tahu dari zuriat yang manakah nanti beliau muncul. Ya, jangan karena politiknya sama kita, terus kita maunya Mahdi dari dia. Bedanya apa itu sama Yahudi? Yahudi dulu menginginkan bahwa Muhammad Rasulullah itu dari mereka. Benar nggak? Orang-orang yang menginginkan itu lalu keinginannya mengalahkan kenyataan. Ini gua ahli kitab wal yahud sawa. Ya, itu pewaris ahli kitab. Baik para masyayikh, jemaah, itu jawaban yang dikurang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat itu juga bukan hadis. Itu makna dari hadis Imam Hakim. Laula Muhammad ya Adam ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad hai Adam, aku tidak ciptakan kamu. Maka muncul dalam teks, khuliqal alam li ajli. Kita dicipta karenanya. Jadi yang soalnya saya tunjuk. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya.